Halo semuanya. Selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tips agar hidupmu tidak dikendalikan oleh orang lain. Tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang merasa tidak enakan dan sulit menolak biasanya rentan dimanfaatkan. Kebaikan-kebaikan mereka sering disalahartikan oleh orang lain. Seharusnya, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa dan mengendalikan hidup orang lain. Namun, meskipun kita berusaha keras mengelilingi diri dengan lingkungan positif, kita akan tetap bertemu dengan orang-orang yang manipulatif, suka memaksa, dan berusaha mengendalikan orang lain. Apakah kamu sedang mengalami kondisi ini? Bagaimana cara agar mendapatkan kendali hidup agar tidak selalu dikendalikan orang lain? Simak 12 tips berikut. Yang pertama, kenali dan terapkan batasan dirimu. Menetapkan batasan adalah langkah pertama yang penting untuk menghindari dikendalikan oleh orang lain. Batasan adalah aturan atau batas yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, emosional, dan mental. Mengapa ini penting? Dengan memiliki batasan yang jelas, kamu dapat melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil atau menyakitkan, menghormati dirimu sendiri, dan menunjukkan kepada orang lain bagaimana kamu ingin diperlakukan. Hal ini juga membantu menghindari konflik karena orang lain tahu apa yang kamu harapkan dan hargai. Cara menetapkan batasan dimulai dengan mengenali dirimu sendiri, memahami apa yang membuatmu tidak nyaman dan apa yang penting bagimu. Setelah itu, komunikasikan dengan jelas kepada orang lain dan bersikap tegas jika seseorang melanggar batasanmu. 2. Komunikasikan batasanmu. Komunikasi adalah kunci dalam menjaga batasanmu. Tanpa komunikasi yang efektif, orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu harapkan, yang dapat menyebabkan mereka tanpa sengaja melanggar batasanmu. Mengapa ini penting? Dengan mengkomunikasikan batasanmu dengan jelas, kamu dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu, membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati, serta meningkatkan kepercayaan dirimu. Cara mengkomunikasikan batasan adalah dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tegas, memilih waktu yang tepat untuk berbicara, serta menyampaikan dengan empati. Hal ini akan membantu orang lain memahami perspektifmu dan lebih mungkin menghormati batasanmu. Yang ketiga, jalankan batasanmu dengan tegas. Menetapkan dan mengkomunikasikan batasan adalah langkah awal. Tetapi menjalankan batasanmu dengan tegas adalah langkah yang paling penting. Jika kamu tidak konsisten dalam menegakkan batasanmu, orang lain mungkin tidak akan menghormatinya. Mengapa ini penting? Ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan batasanmu akan membuat orang lain lebih menghormatinya, membangun rasa hormat terhadapmu, dan menghindari penyalahgunaan. Cara menjalankan batasan dengan tegas adalah dengan membuat keputusan yang tegas jika seseorang melanggar batasanmu, menindaklanjuti dengan konsekuensi yang sesuai, dan mempertahankan sikap positif. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa bersalah karena menegakkan batasanmu, karena ini adalah demi kebaikanmu sendiri. Yang keempat, jaga pembicaraan diri yang positif. Pembicaraan diri yang positif adalah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri di dalam pikiranmu, termasuk bagaimana kamu mengevaluasi dirimu, tindakanmu, dan situasi di sekitarmu. Mengapa ini penting? Pembicaraan diri yang positif sangat penting untuk membangun kepercayaan diri, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Cara menerapkan pembicaraan diri yang positif adalah dengan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif, memberikan pujian kepada diri sendiri atas pencapaian dan usaha yang telah kamu lakukan, serta melatih rasa syukur setiap hari. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah mengendalikan hidupmu dan menghindari dikendalikan oleh orang lain. Yang kelima, kenali sikap dan tindakanmu. Mengenali sikap dan tindakanmu sendiri adalah langkah penting untuk menghindari dikendalikan oleh orang lain. Terkadang, penyebab seseorang kehilangan kendali berasal dari dalam dirinya sendiri. Sikap dan tindakannya bisa disalahartikan oleh orang lain, yang akhirnya memanfaatkan kelemahan tersebut. Mengapa ini penting? Dengan mengenali dan memperbaiki sikap serta tindakan yang bisa membuatmu dimanfaatkan, kamu dapat mencegah orang lain mengambil keuntungan darimu. Langkah pertama adalah melakukan refleksi diri, mengenali pola perilaku yang mungkin menunjukkan kelemahan, dan bekerja untuk memperbaikinya. Jadilah lebih waspada terhadap bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dan cobalah untuk tidak menunjukkan kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang keenam, akhiri hubungan toksik. Mengakhiri hubungan toksik adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan kamu tidak dikendalikan oleh orang lain.
Beberapa orang bertahan dalam hubungan asmara yang lebih banyak memberikan kesedihan daripada kebaikan. Salah satunya adalah hubungan yang dikendalikan oleh pasangan. Mengapa ini penting? Pola hubungan semacam ini dapat mengakibatkan peristiwa yang akan memutar kehidupanmu di luar kendalimu. Jika kamu berada dalam hubungan toksik, segera akhiri karena tidak ada gunanya bertahan dengan orang yang terus-menerus meracuni kehidupanmu. Ingatlah bahwa kamu berhak atas hubungan yang sehat dan saling menghormati. Dengan mengakhiri hubungan toksik, kamu membuka pintu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar dalam hidupmu. 7. Jangan biarkan rasa cinta mengendalikanmu. Sangat penting untuk tidak membiarkan rasa cinta mengendalikanmu. Orang yang mencintaimu seharusnya tidak menumbuhkan racun dalam dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi kamu memiliki kendali atas cara kamu mengizinkan orang lain memperlakukanmu. Mengapa ini penting? Ketika kamu membiarkan rasa cinta mengendalikanmu, kamu mungkin mengabaikan perlakuan buruk dan terus bertahan dalam situasi yang merugikanmu. Jangan biarkan perasaan cinta membutakanmu terhadap kenyataan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang baik dan adil. Tetaplah realistis dan jaga batasanmu, sehingga kamu tidak terjebak dalam hubungan yang merugikan. 8. Berani menolak hal-hal yang melewati batas. Berani menolak hal-hal yang melewati batas adalah kunci untuk mempertahankan kendali atas hidupmu. Menolak hal-hal yang rasanya sudah melewati batas dan keterlaluan adalah langkah penting agar hidupmu tidak dikendalikan oleh orang lain. Mengapa ini penting? Bersikap baik dan mengalah memang perlu dalam hidup bersosial, tetapi jika sudah melewati batas, kamu harus tegas menolaknya. Hal ini akan membuat orang lain tahu batasan dan tidak berusaha mengendalikanmu. Menjadi pribadi yang tegas itu penting agar kamu tidak dikendalikan orang lain. Hidupmu adalah milikmu, dan kamu memiliki hak untuk menentukan apa yang kamu terima dan tolak dalam hidupmu. Dengan berani menolak, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Yang ke-9, kelola tekanan finansial dengan baik. Mengelola tekanan finansial dengan baik adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh situasi ekonomi atau orang lain yang mungkin mencoba memanfaatkan kelemahan finansialmu. Mengapa ini penting? Tekanan finansial bisa membuat seseorang merasa rentan dan mudah dimanipulasi. Dengan mengelola keuanganmu dengan bijak, kamu dapat menjaga kendali atas hidupmu dan membuat keputusan yang lebih baik. Langkah-langkah untuk mengelola tekanan finansial termasuk membuat anggaran, menabung untuk masa depan, dan menghindari hutang yang tidak perlu. Dengan stabilitas finansial, kamu akan merasa lebih aman dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. 10. Jaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh tuntutan pekerjaan atau orang lain dalam hidupmu. Mengapa ini penting? Ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan kehilangan kendali atas waktu dan energi kamu. Dengan menjaga keseimbangan yang sehat, kamu dapat memberikan perhatian yang cukup pada kedua aspek kehidupanmu, yang akan meningkatkan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Cara melakukannya termasuk menetapkan batasan waktu kerja, mengambil waktu istirahat yang cukup, dan memastikan kamu memiliki waktu untuk kegiatan yang kamu nikmati di luar pekerjaan. 11. Latih keterampilan komunikasi yang efektif. Melatih keterampilan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghindari dikendalikan oleh orang lain. Mengapa ini penting? Komunikasi yang baik memungkinkan kamu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan batasanmu dengan jelas dan tegas, menghindari kesalahpahaman dan manipulasi. Cara melatih keterampilan komunikasi termasuk belajar mendengarkan dengan empati, menggunakan bahasa yang jelas dan langsung, dan berlatih menyampaikan pesan dengan tenang dan tegas. Keterampilan komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan untuk mengatakan tidak dengan sopan namun tegas ketika diperlukan. Dengan komunikasi yang efektif, kamu akan lebih mampu mempertahankan kendali atas hidupmu dan hubunganmu dengan orang lain. Yang ke-12, pertahankan sikap positif dan optimis. Mempertahankan sikap positif dan optimis adalah langkah penting untuk menjaga kendali atas hidupmu dan menghindari dikendalikan oleh orang lain atau situasi negatif. Mengapa ini penting? Sikap positif membantu kamu melihat peluang dan solusi dalam setiap situasi, meningkatkan kepercayaan diri dan resilience. Hal ini juga membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang dapat membuatmu lebih rentan terhadap manipulasi. Cara mempertahankan sikap positif termasuk fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, melatih rasa syukur,
dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Dengan sikap yang optimis, kamu akan lebih mudah mengendalikan hidupmu dan membuat keputusan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu saja tips dari saya kali ini. Semoga dengan ini kita bisa memegang kendali atas hidup kita sendiri dan hidup lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.